Serial Dosa-Dosa Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam serial Al-Kabair, dosa-dosa besar yang harus kita waspadai bersama. Kali ini kita akan membahas tentang dosa besar yang kedua. Dosa paling besar setelah syirik. Apa itu? Dosa membunuh. Kata Imam Ahmad rahimahullah, saya tidak mendapati sebuah dosa yang lebih besar setelah syirik, melainkan dosa membunuh. Begitu banyak ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang mengecam tentang pembunuhan. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 93, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, maka baginya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah melaknatnya. Allah mempersiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu inda wa min qatli muslimin bighairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Juga kata Nabi alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuqdha yaumal qiyamah ad-dima. Ya, masalah yang pertama kali nanti akan diadili oleh Allah pada hari kiamat adalah masalah pertumpahan darah. Ya, dan disebutkan oleh Nabi dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan dihasankan oleh Syekhul Albani dalam silsilah sahihah, bahwa besok orang yang dibunuh akan membawa tengkorak kepalanya di satu tangan dan membawa tengkorak pembunuhnya di kepala yang lain, sedangkan lehernya bersimbah darah. Lalu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi sal hadza lima qatalani." Ya Allah, tanyakan kepada orang ini, kenapa dia dahulu di dunia membunuhku. Jadi saudaraku, saudariku, waspadalah dari dosa pembunuhan. Karena dia adalah dosa yang sangat besar. Ya. Mari kita berusaha untuk meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak pernah membunuh, menumpahkan darah saudara kita. Apakah ada membunuh yang diperbolehkan? Ya. Ada yang diperbolehkan ya di dalam syariat. Ada darah, nyawa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan. Tapi itu ya pengecualian dari kaidah asal. Kaidah asalnya, hukum asal masalah nyawa adalah tidak boleh untuk dibunuh. Ya, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salat." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. Ya, apa itu? As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lalu dia berzina. Dalam Islam hukumannya adalah dirajam sampai mati, yaitu dilempar dengan batu sampai mati. Yang kedua, ya, an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh maka dikisos. Ya, dalam Islam orang yang membunuh dengan sengaja hukumannya adalah dikisos. Ini membunuh, tapi membunuh yang diperbolehkan. Itu pun dengan syarat yang menerapkannya, yang menegakkannya adalah pemimpin. Yang ketiga adalah orang yang murtad dari agama Islam. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi juga, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad, maka bunuhlah dia. Bagaimana dengan orang kafir? Boleh nggak dibunuh? Ya, orang kafir itu terbagi ya macam-macam. Yang pertama, ada orang kafir dhimmi, orang kafir yang hidup di lingkungan di negara Islam,
dan dia mengikuti aturan-aturan Islam, ya, maka ini tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh. Yang kedua, kafir mu'ahad, kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai, tidak saling berperang, ini pun tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, kafir musta'min, orang kafir yang meminta jaminan keamanan. Orang turis masuk misalkan ke negeri kita dengan mendapatkan visa, jaminan keamanan dari negara, maka ini pun tidak boleh untuk dibunuh. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, man qatala ya dhimmiyan au mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi atau mu'ahad, dia tidak mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Yang boleh itu siapa? Kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Ya, maka itu yang boleh dalam peperangan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dahulu dalam perang Badar, dalam perang Uhud, ya, dan lain sebagainya. Intinya, hukum asal masalah nyawa, hukum asal masalah darah adalah haram. Tidak boleh kita menumpahkan kecuali dengan yang diizinkan oleh syariat. Itu pun yang menegakkan adalah pemimpin, ya, pemimpin negara, ya. Adapun selainnya maka tidak diperkenankan. Jadi hati-hati dari dosa besar bernama membunuh ini, karena resikonya besar di dunia maupun di akhirat. Ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different.